Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 4 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih As-Suhaimi, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman berapa? 26 32 di terjemahan. Nah, di terjemahan halaman 32. Oke. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada masih membicarakan al-babul awal, al-iman billah. Bab yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita membicarakan tentang tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan masih kita membicarakan pembahasan yang pertama, yaitu adillatuhu wa bayanu ahammiyatihi, dalil-dalil dari tauhid uluhiyah
dan penjelasan tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita membaca dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid al-uluhiyah. Penulis rahimahullahu taala berkata, ila ghairi dhalika min anwa'il adillah al-mustamilati ala taqrir tauhid wa ad-da'wati ilayhi wa at-tanwih bi fadlihi wa bayani thawabi ahlihi wa 'idhami khuturati mukhalafatihi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mencakup ketetapan dan keseruan kepada tauhid, keterangan akan keutamaannya, pahala orang yang memilikinya, dan besarnya bahaya akibat menyalahinya. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته. Sebagaimana Al-Quran, As-Sunnah pun syarat dengan dalil-dalil yang menjelaskan tauhid uluhiyah ini serta urgensinya. Baik. Min ذلك أولا ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. Di antara dalil-dalil tersebut adalah yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Mu'adz berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hak Allah atas hambanya ialah mereka mesti beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah?" Ia menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah SAW bersabda, hak mereka kepada Allah ialah bahwa Dia, yakni Allah, tidak akan menyiksa mereka. Baik. Di dalam hadis ini penulis membawakan hadis ini sebagai dalil tentang adanya atau wajibnya tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mahallus syahid, inti pendalilan dari hadis ini adalah ucapan itu, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Faedah lain dari hadis ini yaitu keutamaan orang yang bertauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang bertauhid uluhiyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla yu'adzibahum." Bahwa hamba yang bertauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak akan menyiksa mereka. Itu adalah dalil yang pertama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid uluhiyah. Thaniyan, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala
fa idza 'arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin ila akhir hadis. Rawahu al-Bukhari. Nah, hadis yang kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Apabila mereka sudah mengetahui hal itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu hingga akhir hadis. Baik. Ini dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW tentang tauhidul uluhiyah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa Mu'adz yang diutus? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah orang yang paling paham halal dan haram di tengah umat Islam. Kemudian mahallus syahid, inti pendalilan dari hadis ini adalah di dalam hadis disebutkan falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala, maka jadikanlah hal yang pertama apa yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mentauhidkan Allah di sini maksudnya adalah agar mereka menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhidul uluhiyah. Itu inti pendalilan dari hadis ini. Taib. Apa faedah dari hadis ini? Faedah dari hadis ini adalah terkadang berdakwah lebih utama dibandingkan beribadah sendirian. Buktinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya keluar dari kota Madinah, yang mana kota Madinah hidup di dalamnya adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Akan tetapi keluar dari kota Madinah untuk berdakwah. Dan kebanyakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka keluar dari kota Madinah. Padahal hidup dan mati di kota Madinah adalah keistimewaan. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk mati di kota Madinah, maka hendaklah ia lakukan. Ini faedah dari hadis ini. Faedah yang lain adalah metode berdakwah yang paling istimewa adalah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul lainnya. Dan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memulai dakwahnya dengan tauhid. Memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa berdakwah itu ada urutan-urutannya. Mana yang lebih urgen untuk disampaikan sebelum yang urgen? Mana yang lebih penting untuk disampaikan sebelum yang penting? Maka yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah apapun jika tidak didasari atas tauhid maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan dari mereka untuk diterima amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman balik dari ayat ini adalah bahwa orang yang diterima amal ibadahnya adalah orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."
Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, menunjukkan iman adalah tauhid, menunjukkan bahwa amal tidak dikatakan saleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa faedah dari hadis yang mulia. Dalil yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Naam. Hadis yang ketiga, hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru tandingan atau sekutu selain Allah, niscaya ia akan masuk neraka. Nah, ini adalah hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah jelas, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemahaman dalilnya bagaimana? Karena berdoa kepada selain Allah diancam dengan neraka, menunjukkan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga. Jadi pemahaman baliknya seperti itu terhadap hadis ini. Siapa yang berdoa kepada selain Allah diancam masuk neraka, maka pemahaman baliknya, siapa yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah dari hadis ini adalah yang menjadi ukuran dalam kehidupan seseorang adalah akhir hidup seseorang. Yang menjadi ukuran dalam kehidupan seseorang adalah akhir hidup seseorang. Apakah akhirnya mati di atas kesyirikan atau akhirnya mati di atas tauhid? Jika mati di atas tauhid, maka dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jika mati di atas kesyirikan, maka dakhalan nar. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah berdoa kepada selain Allah yang dimaksud di sini umum. Apa saja, baik itu malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya, malaikat yang termulia Jibril alaihissalam, maka tidak boleh berdoa kepadanya karena itu selain Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa kepada manusia, makhluk yang tercipta dari tanah, dan manusia termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan berdoa kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau berdoa kepada makhluk yang diciptakan dari api, jin, maka tidak diperbolehkan. Maka niddan di dalam hadis ini umum. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seorang muslim berdoa kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, nanti timbul penjelasan jelimet dari orang-orang yang tidak mau bertauhid. Apa hukumnya kalau ada seseorang berdoa kepada wali yang sudah mati, tapi dia hatinya masih meyakini Allah lah yang mengabulkan doanya? Nah, ini masalah yang agak lebih diteliti pemahamannya. Apa hukumnya berdoa kepada orang saleh yang sudah mati, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah? Wahai Syekh Fulan, sudah mati Pak Syekhnya,
Kabulkanlah hajat saya, beri saya rezeki, beri saya anak, beri saya ketenangan hati. Dalam keadaan yang berdoa ini masih meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berminta kepada syekh yang sudah mati ini, tujuannya apa? Karena dia berpikir bahwa syekh yang sudah mati ini mempunyai kedudukan di sisi Allah, baik hidup ataupun mati. Maka dengan menyampaikan hajatnya seperti itu, maka nanti syekh yang sudah mati ini menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya yang seperti ini? Jawabannya adalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia syirik akbar, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kenapa? Karena doa adalah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Pendapat yang kedua, oh tidak, bid'ah saja, tidak sampai kesyirikan. Asalkan dia masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik ibadah, asalkan dia masih meyakini Allah yang mengabulkan doa, maka selama itu ada, dia boleh berdoa kepada syekh yang sudah mati. Apa dalil mereka? Kata mereka, doa itu bukan milik Allah secara khusus. Buktinya apa? Buktinya kita boleh meminta didoakan oleh orang yang masih hidup. Pak Oji, doakan saya ya. Berarti kan doa tidak khusus milik Allah. Nah, ini yang mengatakan pendapat ini bid'ah, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hati-hati dalam pemvonisan ini syirik atau tidak. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat adalah itu kesyirikan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Artinya doa adalah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, hanya kepada Allah untuk menegakkan agama. Nah, ini faedah ya. Jadi faedahnya, selain Allah, siapapun dia, apapun dia, tidak boleh didoai. Tetapi tadi faedah yang kedua, ada khilaf di antara para ulama apabila ada orang berdoa kepada wali yang sudah mati, dan tetapi dia masih meyakini bahwa ibadah itu milik Allah, hanya Allah yang mengabulkan doanya, lalu dia berdoa kepada wali yang sudah mati ini hanya sebatas ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali ini melainkan supaya wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini tadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah, dan khilaf ini adalah dua-duanya pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Rabi'an, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsira. Nah. Hadis yang keempat,
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyembah Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, niscaya ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyembahnya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, pasti ia akan masuk neraka. Dan banyak hadis lain berkenaan dengan masalah ini. Taib. Kemudian penulis membawakan dalil yang keempat. Sisi pendalilan atau inti pendalilan dari hadis ini adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa wajibnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Taib. Dan apa faedah-faedah dari hadis ini? Faedah-faedah dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah adalah saat hisab, dan manusia bertemu dengan Allah beberapa kali. Ya, manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di akhirat kelak. Ada yang bertemunya dalam keadaan rahmat, dan ada yang bertemunya dalam keadaan siksa, dan juga permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sekarang. Bertemu dengan Allah terjadi setelah kematian dan terjadi pada hari kiamat. Adapun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, babu man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Imam Bukhari berkata, bab tentang siapa yang suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah suka bertemu dengannya. Ini adalah setelah seseorang meninggal. Setelah seseorang meninggal. Nah, di sana ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk hisab. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'min innallaha yud'il 'abda yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian thumma yad'u kanafahu alaih wa yasturuhu rabb. Lalu Allah meletakkan penutupnya dan menutupi hambanya. Tidak ada kecuali Allah dan hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, tahu enggak engkau ini dosamu? Ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza, tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini? Ini bertemu dengan Allah dalam rangka hisab. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hisab. Kemudian apa yang terjadi setelah itu dalam hadis itu? Tsumma qarrarahu bidzunubi. Lalu si hamba ini menetapkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm.
Sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu sama saat kamu hidup di dunia. Tidak ada yang tahu, sehingga manusia tidak mencelaknya. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasiran. Hisab yang mudah, Allah perlihatkan saja gitu. Tapi kalau sampai Allah teliti, ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa kamu begini, itu namanya hisaban asiran, yaitu hisab yang sulit. Dan kalau orang sudah dihisab dengan teliti dan sulit, pasti binasa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yunaqashu yaum al-hisab yaum al-qiyamah illa 'udzib." Tidak ada orang yang diteliti, didebat saat hisabnya pada hari kiamat, melainkan pasti dia akan disiksa. Nah, jadi inti pendalilan dari hadis ini adalah bahwa bertemu dengan Allah bermacam-macam. Nanti ada lagi bertemu dengan Allah dalam keadaan hisab. Kalau tadi kan dalam keadaan ya hisab, ada yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dari sisi Allah, sampai dia ditanya tentang ilmunya dia habiskan untuk apa, tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan digunakan untuk apa, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Nah, ini. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah keutamaan bertauhid uluhiyah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah pasti. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah ancaman yang menyelisihi tauhid uluhiyah, yaitu diancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan pasti masuk nerakanya Allah. Taib. Kemudian ahibati billah a'afanillahu wa iyyakum, kita masuk kepada al-matlabus tsani, bayanu ahammiyatihi wa annahu asasu da'watir rusul. Nah, subbahasan yang kedua, urgensi tauhid uluhiyah dan kedudukannya sebagai landasan dakwah para rasul. Ya, ini adalah subbahasan yang kedua. Pada tadi subbahasan yang pertama, dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Ini sekarang adalah pentingnya tauhid uluhiyah dan kedudukan dari tauhid uluhiyah dalam agama Islam. Apa itu? Ya. Kemudian penulis hafizahumullah taala berkata, "La raiba anna tauhid al-uluhiyyati huwa a'zamul usul 'ala al-itlaq wa akmaluha wa afdaluha wa alzamuha li salah al-insaniyah wa huwa alladhi khalaqa Allahu al-jinna wal insa li ajlihi wa khalaqa al-makhluqati wa syara'a asy-syara'i'a li qiyamih wa biwujudihi yakunu as-salah wa fiqdihi yakunu asy-syarr wal fasad wa lidza kana hadha tauhid zubdata da'wati rusul wa ghayata risalatihim wa asasa da'watihim. Yaqulu Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Wa qala Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid uluhiyah secara mutlak adalah prinsip yang paling agung, paling sempurna, paling utama dan paling erat hubungannya dengan kemaslahatan kemanusiaan, yang merupakan latar belakang kenapa Allah menciptakan jin dan manusia. Dia menciptakan semua makhluk dan menetapkan syariat-syariat perundang-undangan untuk merealisasikannya. Terwujudnya kebaikan tergantung kepada manifestasi pelaksanaan dari tauhid tersebut. Sebagaimana
sebagaimana meninggalkannya merupakan sumber segala petaka dan kerusakan. Oleh sebab itu, tauhid ini merupakan inti, tujuan risalah dan prinsip dasar dari dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat yang ke-25 yang artinya, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Taib. Ini adalah urgensi pertama dari tauhid uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah adalah intisari dakwah para rasul. Intisari dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu timbul pertanyaan di sini. Apakah para nabi dan para rasul tidak mendakwahkan tauhid rububiyah? Maka dijawab, tetap mereka mendakwahkan tauhid rububiyah. Akan tetapi intisari dakwah dari para rasul adalah tauhid uluhiyah. Kebanyakan umat seperti umat Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Hanya saja mereka beribadah kepada selain Allah. Makanya intisari dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Dan surat An-Nahl ayat 36, inti pendalilannya ada pada kata walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Harus ada dua, ibadah kepada Allah dan jauhilah taghut. La ilaha kemudian illallah. Tidak cukup hanya illallah tanpa la ilaha. Tidak cukup hanya la ilaha tanpa illallah. Tidak cukup hanya beribadah kepada Allah tanpa menjauhi taghut. Tidak cukup hanya menjauhi taghut tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah, yaitu itsbatul ibadah lillah wa nafyul ibadah an ghairillah. Tauhid uluhiyah adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Nah, sini inti pendalilannya, kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Ini kalau orang kebatinan, orang hakikat bingung terhadap ayat ini. Ya, kecuali aku itu siapa? Bingung orang. Ya. Syariat cukup mengatakan aku Allah Subhanahu wa taala, selesai. Aku, nanti ujung-ujungnya aku itu adalah wahdatul wujud. Padahal artinya tidak seperti itu yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari ayat ini tadi, illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Para rasul kami wahyukan agar menyampaikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran dari dua ayat ini adalah dakwah para rasul sama
yaitu dakwah tauhid. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Artinya para nabi itu adalah saudara sepupu. Ibunya berbeda dan bapaknya satu. Bapaknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam abul anbiya. Dan ajarannya pun satu, yaitu tauhid uluhiyah. Sekali lagi saya katakan, ketika tauhid uluhiyah merupakan intisari dakwah para rasul, bukan berarti mereka tidak mendakwahkan tauhid rububiyah. Mereka mendakwahkan tauhid rububiyah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi di tengah mereka adalah penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan yang lain juga banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu. Coba kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Nah, sesungguhnya Al-Quranul Karim dalam banyak tempat telah menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah adalah kunci dakwah para rasul, dan setiap rasul yang diutus Allah memulai dakwah ke kalangan kaumnya dan mengajarkan kepada mentauhidkan Allah serta mengikhlaskan atau memberikan ibadah kepadanya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 65 yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah bagimu selain Dia. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kami telah mengutus kepada Thamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan juga dalam surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang diibadahi bagimu selain Dia. Taib. Itu contoh-contoh bahwa Allah mengutus Nabi Hud kepada kaumnya untuk berdakwah tauhid uluhiyah. Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya untuk berdakwah kepada tauhid uluhiyah. Allah mengutus kepada Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berdakwah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah urgensi dari tauhid uluhiyah, bahwa tauhid uluhiyah intisari dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh misalkan yang tidak disebutkan dalam kitab, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki seorang Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Apakah kalian tidak bertakwa? Surat Al-Mu'minun ayat 23. Nah, itu tambahan dari ayat-ayat yang disebutkan tadi. Nah, kemudian setelah itu, nah, di sini pelajarannya adalah metode berdakwah yang paling utama mendakwahkan tauhid uluhiyah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mendakwahkan tauhid uluhiyah, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun jenisnya, baik itu ibadah lisan, membaca Quran, berdoa, berzikir, memberi nasihat, atau ibadah qalbu, bersyukur, bersabar, tawakal, ikhlas, mahabbah, rasa cinta, tafakkur, dan seterusnya. Atau ibadah-ibadah yang ada dalam anggota tubuh kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, maka wajib didakwahkan agar ibadah-ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya hanya diberikan kepada Allah? Yaitu diniatkan hanya untuk Allah, dan diniatkan ingin dapat pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh saya tambahkan selain apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa urgensi tauhid uluhiyah juga dalam tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi orang kalau bertauhid uluhiyah, maka secara tidak langsung dia bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Hal ini dikarenakan yang berhak diibadahi adalah yang esa satu-satunya di dalam rububiyah, dan yang esa di dalam tauhid asma wa sifat. Karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa kepada Allah pada saat yang bersamaan dia sedang mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Orang yang berdoa kepada Allah pada saat yang bersamaan dia sedang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, siapa yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah dalam ibadah dia, maka secara tidak langsung dia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi tauhid uluhiyah juga adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tauhid uluhiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ayat ini adalah inti konsep hidup seorang muslim. Ayat ini bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan yang dia dapati. Ada orang yang sedih karena belum dapat pekerjaan. Maka dengan ayat ini dia tenang hatinya, bahwa tujuan dia diciptakan oleh Allah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang sedih, galau hatinya karena belum mendapatkan jodoh, sedangkan sepupunya yang masih muda sudah dapat jodoh. Maka hatinya tenang ketika dia mendapati tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah,
Bukan tujuan penciptanya dapat jodoh. Ada orang yang sedih karena tidak puas dengan apa yang dimiliki oleh suaminya. Maka pada saat itu sang istri akan menjadi puas ketika dia tahu bahwa tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuan penciptaannya mendapatkan suami yang sempurna tanpa cacat. Ada yang galau karena kemiskinan, maka tujuan pencipta, maka dia tidak galau, hatinya tenang karena dia tahu tujuan penciptaannya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Ayat ini agung banget, ya, agung banget ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saya beri contoh, misalkan lagi konsep jitu perempuan masuk surga, mencari ridha suaminya. Jika perempuan ingin masuk surga, carilah ridha suami. Itu konsep jitu masuk surga bagi perempuan. Konsep paling mudah dan paling cepat menghantarkan perempuan masuk surga adalah menggapai ridha suami. Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang perempuan, bibinya Husain bin Mihsan. Kemudian beliau bertanya, "Adzatu ba'lin?" Engkau sudah bersuami kah wahai perempuan? Maka sang perempuan menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang merupakan konsep berumah tangga bagi seorang istri kepada suaminya. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana pengurusanmu terhadap suamimu? Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengurusnya. Tidak pernah saya meremehkannya, kecuali yang saya sudah tidak sanggup lagi. Lalu Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan kedua yang merupakan konsep jitu bagi seorang wanita muslimah agar bisa masuk surga. Apa itu? Yaitu unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana perasaanmu, perasaan suamimu terhadapmu. Aina anti minhu, di manakah kedudukan engkau wahai istri di hadapan suamimu. Jika suami ridha, maka surga bagimu. Jika suami tidak ridha, maka neraka bagimu. Nah, apabila seseorang perempuan mengenal bahwa tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mudah untuk menggapai ridha suami. Dia akan senantiasa tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Tidak akan naik salat seorang perempuan dari atas rambut kepalanya. Artinya salatnya nggak diterima sampai tidak akan naik salat seorang perempuan dari atas kepalanya. Seorang perempuan yang la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya dan
padahal si perempuan ini tidak sanggup kecuali dengan suaminya, sangat memerlukan suaminya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mendapatkan ridho suaminya, karena tadi dasarnya ayat ini, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini nasihat untuk para istri. Adapun nasihat untuk para suami, jangan zalim kepada istri, harus memuliakan istri, jangan berbuat semena-mena terhadap istri, harus harus menjaga perasaan istri, memuliakan istri, menafkahi istri, dan seterusnya. Dengan begitu terjadilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa konsepnya? Ayat ini. Si suami mengamalkan surat Az-Zariyat ayat 56, si istri landasannya surat Az-Zariyat ayat 56. Maka terjadilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau suaminya tidak becus dari suami, tidak amanah, tidak zalim terhadap istrinya, tidak menafkahi, maka pada saat itu sang istri berhak untuk mencari kebahagiaannya. Tetapi jika sang suami dia akidahnya lurus, ibadahnya baik, kemudian bekerja untuk mencari nafkah meskipun hasilnya mungkin sedikit, maka pada saat itu lebih baik bagi sang istri untuk bersabar. Karena tadi tujuannya bukan untuk meraup kekayaan dunia, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antara suami dan istri sudah menghasilkan anak, kita akan dihisab oleh Allah dengan sangat teliti atas keegoan kita memisahkan antara anak dengan orang tua. Dan di dalam perceraian adalah salah satu target dari operasi iblis. Bahkan iblis setiap harinya itu membuat sayembara. Siapa yang bisa memisahkan antara suami istri, maka menjadi pasukan terbaik iblis. Dikasih hadiah oleh iblis dalam hadis riwayat, hadis yang sahih. Ilmu yang pertama kali diajarkan oleh iblis kepada titisannya, dukun dan tukang sihir, adalah ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Surah Al-Baqarah ayat 102. Belum lagi nanti terjadi perzinahan, belum lagi nanti terjadi kerusakan anak-anak dan seterusnya. Maka apabila seorang suami atau istri mendasari hidup rumah tangganya dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, niscaya dia akan mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan. Suamimu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istrimu bukan Khadijah radhiyallahu anha. Dan apalagi kalau seandainya antara suami istri itu sudah hidup lama, belasan tahun, puluhan tahun, maka saya khawatir apabila sudah lama tersebut
untuk berpisah, benar-benar itu adalah murni tergoda oleh godaan syaitan. Atau salah satunya memang ada yang diinginkan untuk membatalkan perjanjian yang suci. Saya sering mendapati seorang perempuan 15 tahun, 20 tahun merasa dizalimi oleh suaminya. Baru setelah itu ngadu kepada ahli agama. Maka pada saat ini yang patut dipertanyakan, oke, sang suami adalah berbuat zalim. Tapi yang patut dipertanyakan, kenapa baru sekarang untuk keluar dari kezaliman sang suami? Dan beberapa kejadian ada orang ketiga. Ya, ini yang masuk dalam hadis Rasulullah SAW, ayyuma imra'ah talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang mendapati meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram atasnya masuk mencium bau surga. Dan berapa banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari perceraian, terutama anak-anak yang menanggung egosentris dari orang tuanya. Maka saya nasihatkan ayat Al-Quran, wassulhu khair, perdamaian lebih baik. Tapi dia kurangnya ini, Ustaz, dia kurangnya ini. Landasi keluargamu dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi kalaupun sang suami ternyata sudah tidak sanggup dengan istrinya, berhak untuk bercerai. Sebaliknya juga, sang istri tidak sanggup dengan suaminya, berhak untuk bercerai. Karena Islam tidak menzalimi penganut-penganutnya. Seorang laki-laki berhak untuk menentukan kebahagiaannya, seorang perempuan juga berhak untuk menentukan kebahagiaan. Tetapi setiap pilihan ada pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Dipahami baik-baik perkara itu. Kemudian para ikhwah, urgensi yang keempat tambahannya ini ya, bahwa perkara pertama yang wajib bagi muallaf adalah tauhid uluhiyah. Awwalu wajibin 'alal mukallaf tauhidul uluhiyah. Ya, pertama yang paling wajib atas seorang manusia yang dibebankan untuk beribadah kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapat dari tauhid uluhiyah. Saya sebutkan beberapa keutamaan, dan ini menyebutkan keutamaan ini termasuk daripada urgensi tauhid uluhiyah. Yang pertama, orang yang bertauhid uluhiyah bersih dari kesyirikan dalam ibadahnya, pasti diampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosanya, asalkan dia bertauhid uluhiyah dan mati di atasnya. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan maghfirah sepenuh bumi pula. Kemudian yang kedua, orang yang
bertauhid rububiyah akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uluhiyah maksud saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari kalbunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ummati yaumil qiyamah, fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an." Yang artinya syafaatku untuk umatku pada hari kiamat, maka pasti didapatkan oleh umatku dengan kehendak Allah. Bagi siapa yang mati dari umatku yang tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, keutamaan orang yang bertauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid uluhiyah pasti masuk surga tanpa hisab. Atau ia masuk surga tanpa hisab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatayyur, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan tauhid uluhiyah yang itu berarti juga merupakan urgensi tauhid uluhiyah. Maka hati-hati, jagalah tauhid uluhiyah kita. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan, apakah benar inti ibadahlah doa? Mengapa demikian? Kemudian apabila mengamalkan doa atau zikir dengan jumlah tertentu yang tidak ada contohnya, namun dia meyakini membaca zikir tersebut hajatnya terpenuhi, apakah bentuk kesyirikan atau bid'ah semata? Maka jawabannya benar, inti ibadah adalah doa. Mengapa demikian? Karena doa itu kan dibagi menjadi dua. Doa masalah, minta, dan doa ibadah. Doa ibadah itu adalah semua ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, sebenarnya kita minta dari Allah pahala. Saat kita mengucapkan subhanallah bihamdi setiap pagi 100 kali, maka kan sebenarnya kita sedang minta kepada Allah agar diampuni dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Makanya doa adalah inti ibadah, baik ibadahnya, doanya itu minta sesuatu, atau doanya itu adalah ibadah. Salat itu disebut doa ibadah, karena di dalam salat kita memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa adalah ibadah atau inti ibadah. Nah, perihal membatasi jumlah bilangan dalam sebuah ibadah atau perihal membatasi sesuatu. Pembatasan sesuatu itu ada 6. Pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, jenis, tata cara. Pembatasan ini memerlukan dalil. Dan pendapat yang lebih kuat, setiap pembatasan yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, maka dia terperosok ke dalam bid'ah. Man qayyada mutlaqan bila dalil mukhassis fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang membatasi ibadah yang umum tanpa dalil yang khusus, maka dia adalah pelaku bid'ah. Seperti beristighfar. Istighfar amalan yang disyariatkan. Tapi ketika waktunya malam Jumat, tempatnya di dalam kamar, jumlah bilangannya 100.000, jenisnya istighfar tertentu, kemudian sebabnya ingin kaya, tata caranya di atas kain putih, kada bebaju. Pembatasan-pembatasan ini memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil khusus,
maka berarti dia sudah melakukan perbuatan bid'ah. Ini yang kadang-kadang membedakan dengan sebagian kaum muslimin, mengatakan pembatasan tidak perlu dalil, yang penting asal ibadahnya ada. Maka kita katakan nggak bisa, yang penting asal ibadahnya ada. Azan untuk sholat sebelum taraweh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang khusus yang membatasi. Azan disyariatkan untuk memanggil orang sholat, tetapi azan untuk sholat khusus, sholat taraweh, nah, pembatasan memerlukan dalil. Ini perbedaan yang kadang sangat nyata dan terkadang di sebagian masyarakat meruncing permasalahannya, yaitu pembatasan memerlukan dalil, sedangkan sebagian mengatakan pembatasan tidak perlu dalil. Allahu a'lam. Bagaimana menempatkan dalam hati tentang tidak mempersekutukan Allah dalam hal keyakinan yang 0,00001% bahwa vaksin atau obat ini menghindarkan dari penyakit ini, atau itu meski ada keyakinan 99,99999% yang menentukan adalah Allah, apakah ini mempersekutukan Allah bersama lainnya? Berobat kita dudukan dulu asal hukumnya. Berobat asal hukumnya adalah disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah. Innallaha lam yanzili da'an illa walahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Berarti berobat disyariatkan, dan tidak mungkin yang disyariatkan bertentangan dengan tauhid. Paham ya? Itu satu. Tinggal nanti apa hukum berobat. Kalau berbicara hukum berarti ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nah, itu khilaf di antara ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia wajib, apalagi jika berobat tersebut diteliti adalah kemanjurannya, wajib hukum. Seperti vaksin, terbukti dan buktinya banyak, dan banyak yang bisa membuktikan, ada jurnalnya, ada buktinya, kita semua buktinya. Adapun kejadian-kejadian yang loss, yang missing, maka an-nadir la hukmalah, yang jarang tidak menjadi sandaran hukum atasnya. Satu. Yang kedua adalah menjadikan sebab. Maka keyakinan seorang muslim, sebab hanya sebatas sebab. Yang menjadikan sebab itu mujarrab adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan, kemudian yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Penyembuh hanya Allah. Obat adalah sebab. Maka bersandarlah kepada Allah. Itu satu. Vaksin adalah sebab yang membuat vaksin tersebut berpengaruh, menahan penyakit atau menyembuhkan penyakit atau mengurangi penyakit, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dua ya. Yang ketiga, dalam pengambilan sebab wajib diambil salah satu dari dua sebab, atau bahkan boleh dua-duanya.
Yang pertama sebab syar'i, seperti doa, membaca Quran, memakan madu, memakan jintan hitam, memakan kurma ajwa. Ini sebab-sebab syar'i. Dan yang kedua sebab kauni qadari, sebab yang Allah berikan kepada sesuatu, memberikan manfaat untuk manusia dan sudah teruji, terbukti, dan ada yang berani mempertanggungjawabkannya. Maka sebab ini boleh dipakai seperti yang saya sudah ucapkan tadi, vaksin, obat-obat yang ada, obat sakit kepala, obat panas, obat sakit perut, obat sakit jantung, obat. Maka ini sebab kauni qadari yang sudah terbukti. Apabila menggunakan sebab kauni qadari yang belum terbukti, maka ini adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, dan ini termasuk kesyirikan asghar. Kenapa? Karena meyakini pada sesuatu adalah sebab yang belum terbukti sebagai sebab. Kesyirikan asghar. Nah ini wallahu alam. Apabila membaca doa atau zikir tertentu yang diyakini dapat menundukkan jin, kemudian memerintahkan jin tersebut melakukan atau memenuhi hajat tertentu, termasuk kesyirikan atau bid'ah atau kefasikan, maka ini termasuk dari kesyirikan. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah bertambah kepada mereka kecuali dosa. Kenapa minta bantuan kepada jin adalah kesyirikan? Karena isti'anah, minta tolong adalah ibadah, dan ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Taib Ustaz, jinnya sanggup Ustaz, bagaimana? Maka jawabannya adalah jinnya sanggup atau tidak sanggup bukan menjadi ukuran utama. Tetapi yang menjadikan ukuran utama adalah apakah itu ibadah atau tidak. Isti'anah, minta per'aun adalah ibadah. Isti'adah, minta auz, perlindungan adalah ibadah. Istighatsah, minta ghauth, pertolongan dalam keadaan yang sempit adalah ibadah. Maka saat itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kembali ke permasalahan tadi. Kalau saya minta kepada jin, tapi hati saya masih mengakui bahwa ibadah milik Allah. Ya, kemudian saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah termasuk kesyirikan? Iya. Karena sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Wallahu alam. Dan juga bisa dikatakan di samping dia kesyirikan, dia juga bid'ah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak pernah meminta tolong kepada jin untuk sesuatu ibadah. Untuk sesuatu ibadah. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.